Kabar panas kembali mengguncang jagat voli nasional jelang duel akbar antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan Proliga 2026. Pertandingan ini sejak awal memang sudah diprediksi membara. Namun kali ini, bara itu seperti disiram bensin. Isu demi isu beredar liar, narasi demi narasi berputar cepat di media sosial. Dan lagi-lagi, nama besar Megawati Hangestri Pertiwi berada tepat di tengah pusaran. Disebut-sebut pelatih Gresik Alessandro Lodi melontarkan pernyataan bernada meremehkan. Narasi yang viral mengklaim Lodi merasa tidak gentar menghadapi Mega dan bahkan menyebut JPE terlalu bergantung pada satu pemain. Tidak berhenti di situ, isu itu semakin memanas ketika muncul cerita bahwa salah satu pilar Gresik, Medioku, ikut menyindir dan sesumbar bisa mengulang kemenangan seperti di putaran pertama. Kalimat-kalimat yang beredar terdengar provokatif, seolah ada perang psikologis terbuka. Seolah ada duel harga diri yang bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi tentang dominasi dan pembuktian. Pendukung JPL langsung bereaksi keras. Tagar pembelaan terhadap Mega menggema, sementara kubu seberang ikut memanaskan suasana dengan narasi tandingan. Media sosial berubah menjadi arena kedua sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Dan di tengah panasnya situasi, nama pelatih kelas dunia Marcelo Abondanza ikut terseret. Beredar kutipan berbahasa Inggris yang diklaim sebagai komentarnya tentang Megawati. Mega is a strong player, be careful, I know her quality. Kalimat itu menyebar cepat seolah menjadi validasi internasional atas kualitas Mega sekaligus peringatan bagi lawan-lawannya. Namun pertanyaannya tetap sama, benarkah semua itu pernah terjadi? Setelah ditelusuri lebih dalam, tidak ada rekaman konferensi pers resmi yang memuat pernyataan provokatif tersebut. Tidak ditemukan wawancara kredibel yang mengutip Lodi meremehkan Mega secara personal. Tidak ada bukti konkret bahwa Medioku mengeluarkan sindiran keras seperti yang dituduhkan. Bahkan kutipan yang dikaitkan dengan Marcelo Abondanza pun tidak ditemukan dalam sumber resmi manapun. Disinilah panasnya situasi menjadi paradoks. Atmosfer sudah terlanjur membara, padahal api itu bisa jadi hanya percikan fiksi. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya opini dibentuk di era digital. Satu narasi sensasional bisa menciptakan persepsi masif. Publik terbelah sebelum fakta berbicara. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, satu hal tak terbantahkan. Laga ini memang syarat gengsi. Pertemuan dua tim kuat dengan materi pemain mentereng selalu menghadirkan tensi tinggi. JPE dengan Megawati sebagai mesin poin utama berhadapan dengan Gresik yang dikenal solid dalam blok dan disiplin dalam transisi. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adu reputasi. Megawati sendiri bukan nama sembarangan. Sejak tampil konsisten di berbagai kompetisi, ia menjelma menjadi simbol kebangkitan voli putri Indonesia. Setiap spike-nya mengandung tekanan, setiap servisnya membawa ancaman. Lawan manapun tahu, memberi ruang pada Mega sama saja membuka pintu petaka. Maka wajar jika setiap pertandingan yang melibatkannya selalu dipenuhi ekspektasi besar. Namun di balik sorotan itu, tekanan juga tak kalah besar. Mega tak hanya membawa nama tim, tetapi juga ekspektasi publik. Setiap kesalahan diperbesar, setiap kegagalan dianalisis. Maka ketika muncul isu bahwa dirinya diremehkan, publik spontan merasa tersinggung, seolah harga diri kolektif ikut dipertaruhkan. Di sisi lain, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tentu tak ingin sekedar menjadi figuran. Mereka memiliki ambisi yang sama besar. Kemenangan di putaran pertama menjadi modal psikologis. Kepercayaan diri itu sah dalam olahraga kompetitif. Namun, percaya diri berbeda dengan merendahkan. Dan disinilah garis tipis antara psy-war dan hoax menjadi penting. Psy-war adalah bagian dari strategi. Kata-kata tajam terkadang dilontarkan untuk menggoyahkan mental lawan. Namun psy-war biasanya dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Sementara hoax lahir tanpa jejak jelas. Ia memancing emosi tanpa bukti, ia membakar suasana tanpa sumber. Jika benar isu itu hanyalah karangan sensasional, maka dampaknya tetap nyata. Supporter terlanjur tersulit, narasi negatif sudah menyebar. Padahal para pemain mungkin tetap fokus berlatih tanpa mengetahui drama yang beredar di luar sana. Pertandingan di Sentul nanti tetap akan menjadi panggung sesungguhnya. Di sanalah segala spekulasi diuji.
Di sanalah siapa yang lebih siap akan membuktikan diri. Blok kokoh Gresik akan berhadapan dengan Power Spike JPE. Adu taktik di pinggir lapangan akan menentukan ritme. Momentum kecil bisa berubah menjadi penentu kemenangan. Dan di tengah semua itu, publik seharusnya belajar satu hal penting. Jangan mudah terpancing judul bombastis. Dalam dunia yang serba cepat ini, reputasi atlet dan pelatih dipertaruhkan. Megawati, Alessandro Lodi, Marcelo Abondanza, dan seluruh pemain yang terlibat adalah profesional. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun karir. Satu narasi palsu bisa mencoreng citra yang dibangun dengan susah payah. Namun panasnya laga ini tetap nyata. Tanpa isu pun laga ini sudah layak disebut big match. Kedua tim sama-sama memburu posisi terbaik menuju Final Four. Setiap poin berarti, setiap set bisa menentukan arah klasemen. Sorak supporter akan menggema, tekanan akan terasa di setiap rally panjang. Dan mungkin justru disitulah keindahan olahraga. Ketika semua drama luar lapangan akhirnya kalah oleh performa nyata di dalam lapangan. Ketika jawaban terbaik adalah bukan komentar pedas, melainkan pukulan keras yang tak mampu dibendung. Jika Mega benar diremehkan, maka ia punya cara paling elegan untuk membalas. Mencetak poin demi poin. Jika Gresik merasa lebih siap, maka mereka pun akan membuktikannya lewat blok disiplin dan pertahanan rapat. Pada akhirnya, papan skor tak pernah berbohong. Sebagai pecinta voli, kita punya pilihan. Ikut menyulut api dengan membagikan kabar yang belum tentu benar, atau menjadi penonton cerdas yang menikmati pertandingan dengan sportif. Rivalitas boleh panas, tetapi harus tetap bermartabat. Karena olahraga seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Dan Proliga 2026 pantas dikenang karena kualitas permainannya, bukan karena kontroversi yang tak jelas asal-usulnya. Super Big Match ini tetap akan membara, namun biarlah api itu menyala dari semangat kompetisi, bukan dari cerita yang belum tentu nyata. Ketika peluit pertama dibunyikan, semua isu akan luruh. Yang tersisa hanyalah kerja keras, strategi, dan mental baja. Dan saat laga usai, siapapun yang menang, itulah hasil dari perjuangan di lapangan, bukan dari sensasi di media sosial.